Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa yang bersekolah di Sekolah Penggerak. Ini adalah video pembelajaran untuk membantumu belajar IPA pada kurikulum Sekolah Penggerak. Video berikut berisi materi IPA sesuai dengan buku IPA SMP kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2021, kurikulum Sekolah Penggerak. Tentunya dulu di SD juga sudah belajar mata pelajaran IPA. Menarik bukan? Kehidupan manusia yang semakin berkembang mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Bagaimana para ilmuwan menciptakan sesuatu? Yuk kita pelajari. Pada bab ini, kamu akan belajar tentang sains beserta cabangnya, laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan pelaporan hasil percobaan. Nah, pada video kali ini, kita akan mengupas tentang sains dan cabang-cabangnya. Selamat ya, kalian sudah resmi jadi anak SMP. By the way, kalian ingat nggak dulu di SD pernah mempelajari sistem pada tubuh manusia? Mempelajari tentang energi, cahaya, bunyi, atau belajar tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Pasti masih ingat juga dong tentang listrik, tumbuhan, atau tata surya. Semua itu kalian pelajari di mapel IPA. Nah, IPA ini kata lainnya adalah sains. Berarti sains ini sangatlah luas. Di mana-mana pasti kamu jumpai sains. Yap, di mana-mana ada sains. Ini dia berbagai cabang sains. Ada cabang ilmu biologi, fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Nah, cabang ilmu biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada beberapa cabang dari biologi ini, yaitu zoologi adalah ilmu tentang binatang, kemudian ada botani, ilmu tentang tumbuhan, ada entomologi adalah ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi adalah ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, selain keempat yang sudah disebutkan ini, masih ada banyak cabang biologi yang lain. Kemudian cabang ilmu fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk perpindahan dan energi. Cabang ilmu dari fisika beberapa contohnya adalah mekanika, ilmu tentang gerak benda, ada elektronika, adalah ilmu tentang listrik dan magnet, kemudian ada optika geometris, adalah ilmu tentang alat-alat optik. Kemudian cabang ilmu kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Beberapa cabang ilmunya antara lain farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan, ada radiokimia, ilmu tentang zat-zat radioaktif, ada kimia organik, yaitu ilmu tentang bahan-bahan kimia pada makhluk hidup, dan ada kimia anorganik, tentang bahan kimia dalam benda-benda. Cabang ilmu geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Cabang ilmu dari geologi ini ada vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, dan paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Kemudian ada astronomi, adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Terakhir yang kita bahas adalah ekologi, adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Jadi setuju kan kalau sains itu ada di mana-mana? Kita perhatikan contoh lagi. Mulai dari diri kalian. Hewan, tumbuhan, semua bagian dari sains. Udara, listrik, cahaya, makanan, juga pelangi juga termasuk sains.
Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi, apa sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA, tetapi ada juga eksperimen yang dilakukan di luar lab, seperti di hutan, laut, pabrik, pesawat, bahkan luar angkasa. Siapa sih yang nggak kenal Albert Einstein, ilmuwan jenius dunia dari cabang fisika, terkenal dengan penemuannya mengenai teori relativitas. Sumbangan teorinya inilah yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Ilmuwan lainnya misalnya Marie Curie, Thomas Edison, Wright bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Beliau Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ini adalah ilmuwan kebanggaan tanah air, ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Coba deh kalian cari biografi beliau untuk mengenal lebih dekat dengan Pak Habibie. Saatnya uji kemampuan. Coba kalian identifikasi cabang ilmu apa yang dipelajari di bawah ini, dari nomor 1 sampai 5. Baik, siapa nih yang cita-citanya pengen jadi ilmuwan? Amin, semoga kelak kamu jadi ilmuwan keren yang memberikan banyak manfaat untuk umat manusia. Selesai untuk materi kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.